Siap-siap. Shalom, Pastor Shalom. Paul Cang Nabi 26, Luar Jogjaku, biasa. Kubraku. Eh, Ini Pastor, saya begitu baca tadi judulnya Pastor. Waduh, saya ngalami lagi loh Pastor. Ini beneran ini Pastor. Jadi tadi itu siang-siang itu saya di hotel. Kebetulan itu sepupu saya kan tunangan. Nah, saya duduk semeja kan sama keluarga ini Pastor. hmm. Kebetulan ini ipar saya loh, Pas itu masih ya koko ipar lah, kakak ipar saya lah. Kebetulan itu beliaunya itu memang kebaktian di ini gerejanya Philip Mantova, Pastor, yang di mall. Terus saya iseng-iseng tanya kan, Pastor, kok gimana kok? Apa itu masih gereja nggak di sana? Oh ya masih dong gini-gini. Lah kamu sekarang kemana gerejanya? Waduh, kalau saya enak-enak di Suma aja sama Pastor Pastor Paul Sang. Duh, Hmm. bingung dia. Duh, di mana itu gini? Ada di YouTube. Tiap hari lagi gubrak-gubrak olahraga BB. Terus singkat ceritanya saya cerita nih Pastor. Loh, kenapa kok kamu udah nggak gereja bang di gedung-gedung lagi kayak gitu? Terus kok mau gereja di situ? Maksudnya kayak beribadah, lihat embun pagi kan saya cerita tuh Pastor ada Hmm. kegiatan embun paginya apa tiap hari lah itu. Terus saya bilang, ya karena saya merasa bahwa pengajaran beliau, Nabi 26 ini, Pastor Paul Chang ini, mencerminkan ajarannya Yesus yang sesungguhnya. Pastor kan selalu bilang berdiakonia, berdiakonia, diakonia. Dan juga pastor juga kebetulan ada yayasan juga kan yang Damaris kasih makan itu orang Pastor. Saya Hmm. ceritalah singkat ceritanya gitu saya ceritain. Loh ya memang kalau kita mau menangkan Indonesia ya kita harus seperti ini gitu loh. Di mana kita ini membuat dampak sama orang, kita mengasihi Ya. orang, memberi makan orang-orang yang lapar meskipun itu mungkin berbeda keyakinan dengan kita gitu loh. Kita nggak ya mungkin ya katakanlah ya umat mayoritas lah mungkin ya orang muslim lah, orang siapapun itulah kita gitu loh. Terus saya bilang juga, wah kalau kegiatannya Damaris bagi-bagi itu ndak anu loh, ndak ada logo stempel agamanya juga loh, dihilangkan loh kita itu. Maksudnya ya tidak pakai embel-embel lah gitu lah, nggak pakai ayat atau apa gitu. Pokoknya pure lah, pure diakonia gitu. Nah, terus saya gini Pastor, tiba-tiba saya juga ada iseng ya, saya tanya sama itu ipar saya itu, loh, eh, kalau gerejanya itu si mantu Philip Philip itu berdiakonia enggak gitu loh, diakonia maksudnya ini ya yang seperti tadi, pernah enggak kasih makan, bikin baksos, apa konsultasi pengobatan gratis lah atau apalah gitu. Pernah sih gitu. Nah saya kebetulan Pastor ya, saya kan juga kenal lah ada beberapa lah pengurus-pengurus lah gitulah. Saya itu setahu saya ya Pastor ya, ya mungkin pernah sih setahun sekali mungkin ya Pastor ya. Mungkin setahun sekali bikinnya. Yang setahu saya juga yang pastinya juga itu biasanya dari ketua-ketua kayak komselnya aja yang punya inisiatif untuk mengunjungi panti asuhan. Tapi itu pun juga kan nggak tiap hari kan Pastor, nggak kayak Damaris kan Pastor gubrak-gubrak terus gitu loh. Nah, terus ngomongnya gini Pastor dia, loh kalau kan beda pelayanannya itu beda masing-masing itu tujuannya beda-beda. Wah ini saya udah mulai dalam hati. Wah ini berarti ajarannya diajarin takiyah ini jemaatnya juga kan dari ininya kan dari pemimpinnya ngajarin takiyah juga. Ngomongnya gini, loh kok bisa beda saya tanya. Kan masing-masing itu pendeta itu beda-beda panggilannya. Loh, saya baru tahu ini pendeta beda-beda panggilannya. Terus dia bilang, loh kalau ini kan menuai jiwa, memanen jiwa. Loh setahu saya itu bikin KKR sering gitu loh. Bahkan sampai ke luar negeri gitu loh. Kalau diakonianya jarang. Terus ngomong gini, oh ada satu ini kegiatannya yang paling bagus. Itu mentraining manusia. Loh, terus saya bilang maksudnya jadi terus saya bilang loh, mentraining maksudnya apa? Training kepemimpinan Kristen. Ya enggak, ini jadi ada kayak menyiapkan pembekalan untuk orang kerja dikasih training kemampuan keahlian. Nah, terus kebetulan nih saya tahu Pastor gitu loh, memang ada keluarganya juga pendeta itu yang sebagai jasa TKI tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Loh, saya dalam hati gini Pastor. Loh,
Kalau itu sih namanya sih bukan berdiakonia. Kalau kamu agen tenaga kerja berarti kamu mencari keuntungan di situ gitu loh. Waduh. Saya cuma ya karena mungkin pertamanya saya pengen ini sih Pastor, maksudnya pengen diskusi, cuma takutnya mungkin nanti memanas gitu loh Pastor, kan ya momennya juga nggak tepat ya Pastor ya. Jadi ya saya diem-diem aja gitu loh. Oh seperti itu. Ya akhirnya kan juga saya jadi tahu kan Pastor, kan maksudnya gini loh Pastor. Ternyata juga pengajaran-pengajaran yang di gereja-gereja kayak contohnya seperti itulah. Berarti dia nggak jujur dong sama jemaatnya, memanipulasi dong Pastor. Ya, walaupun mereka bilang diakonia lihat ya, pemasukan gereja misalnya 100 juta, diakonia cuma 10 juta. Alasannya kan perpuluhan lagi kan. Lalu ya 90 juta buat foya-foya. Betul. Iya. Nah, saya 10% soalnya kan. Iya, Pastor. Nah, itu betul, Pastor. Ya itu. Jadi saya ketawa-ketawa aja gitu. Jadi rata-rata budget diakonia gereja rata-rata cuma 10%. Intinya begitu. Iya, ya. Itu sesat. Lagi. Karena seharusnya dibagi dua. Ya kan? Aturannya kan dibagi dua. Kasihkan buat pemeliharaan pendetanya dan juga buat janda-janda miskin yang ada di gereja. Itu harus dipelihara semua. Tidak boleh ada orang miskin di gereja. Tidak boleh ada orang yang tidak bisa makan di gereja. Orang masuk gereja, tidak boleh ada yang nggak makan. Nggak boleh. Kalau sampai ada orang nggak punya rumah, sampai jadi lontang lantung di gereja, nggak punya rumah dan nggak punya makan, nah itu ada yang salah itu. Kalau ini Pastor, saya mau tanya Pastor, kalau misalnya ada jemaat sampai nggak bisa bayar uang sekolah SPP anaknya itu gimana Pastor? Salah juga. Maksudnya gini Pastor, lebih belai perpuluhan, akhirnya keteteran Pastor, terkencing-kencing harus gitu bayar Pastor. Anak sekolah, jangan bayarin perpuluhan. Iya. Iya. Aduh. Ya jadi itu ya Pastor ya. Ya mungkin itu dari saya, cuma saya ya prihatin aja Pastor. Ya modelnya gimana ya? Kayak gitu semua Pastor. Betul, makanya itu ya. Ini ada yang nanya makin hebat kalau Damaris diaudit. Oh sudah, ketinggalan kereta nih Pancilok nih. Sudah ya, Damaris sudah diaudit ya, kemarin hasil auditnya sudah ya, sudah lulus ya, audit itu udah beres kita ya. Damaris sudah diaudit. Udah pernah kita. Pastor, nanti saya mau tanya terakhir. Saya mau tanya satu pertanyaan terakhir, Pastor. Saya selama ini masih bingung, Pastor. Itu kan di Alkitab kan ada ya, Pastor, kejadian di mana Yesus itu mengatakan bahwa, maksudnya gini, bayarlah kayak kewajibanmu ke negara, katakan paling gampang kayak pajak lah. Karena dia bilang, loh kenapa kita harus bayar? Oh iya, karena koinnya kamu lihat sendiri, koinnya itu gambar kaisar. Itu dari Pastor itu gimana? Maksudnya ayat itu maksudnya ngomong apa sih Pastor itu sebenarnya? Saya masih bingung, karena itu kan seringkali juga dipakai gitu loh, Pastor, sama pendeta-pendeta ya kemakmuran ini gitu loh, untuk ngomongnya, ya kamu harus bayar perpuluhan dan sebagainya. Berikan kepada Tuhan itu apa? Berikan kepada orang miskin loh, itu pada Tuhan. Barang siapa menolong orang miskin, dia mengutangi Tuhan kan? Iya, betul. Dan perpuluhan di dalam imamat itu, di dalam imamat dan ulangan, yang namanya perpuluhan itu adalah untuk imam dan untuk orang miskin, janda-janda miskin. Makanya nggak boleh. Makanya dalam Kisah Rasul 2, dibilangin maka tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Di antara jemaat itu nggak ada yang kekurangan. Karena selalu ada yang menjual harta mereka dan membagi-bagikannya. Itulah sebabnya kita mau bikin yayasan Embun Pagi. Supaya bagi orang yang aktif dalam komunitas kita, jangan sampai ada yang kekurangan. Makanya doakan. Mau didoakan tapi di sini orang nyinyir tok ya, kita angel kan. Udah gitu ada yang mau ngerampok lagi ya kan. Nah, jangan. Yang Anda rampok itu adalah rezekinya orang lain loh. Yang Anda mau rampok itu sehari 400.000 uang penyakitnya dia. Jangan itu orang lain. Artinya kalau Anda bisa menabur, kenapa Anda kudu minta-minta sama kita? Anda masih sehat, bisa kerja, kenapa kudu minta-minta? Namanya saya ngeritik ya, ini ada seorang, ini orangnya dengar nggak apa-apa ya, ada orang minta-minta sama kita, alasannya sakit ini, sakit itu, nggak bisa ini, nggak bisa. Loh, kamu istrimu masih. Loh kan istrimu kan bisa masak kan? Bisa jualan sesuatu, bisa diakonia. Dulu kan kami ikut diakonia, kenapa berhenti? Wah, karena alasannya banyak, karena saya mesti jaga cucu. Loh, bisa cucu. Anak-anakmu? Ya sekarang dia anaknya kerja di pabrik, buruh pabrik. Ya, katanya atau kerja di kantor mana. Terus dia yang jaga cucunya. Masa suami jaga cucu? Ini aneh gitu loh. Alasannya kebanyakan intinya kamu inginnya enak-enakan hidupnya, ditanggung hidupnya oleh orang lain. Oh, nggak boleh. Yang nggak bekerja jangan makan. Terus dia sampai ngemis ya. Maksa-maksa terus tiap hari ngedrill saya minta uang. Oh ini saya buka sekalian ya. Oh ini karakter busuk, nggak boleh.
Di dalam komunitas kita yang begini ini kita nggak tolong. Kita nggak akan tolong. Loh, anaknya kerja, dia mau kawin, mau punya anak, ya kudu siap ngerawat anaknya. Kok malah suruh orang tua yang rawat anaknya, terus orang tuanya nggak dirawat, malah orang tuanya suruh ngemis-ngemis sama kita. Itu nggak benar juga, nggak boleh juga. Di kita nggak boleh, itu mental-mental kere begitu nggak boleh. Fight, sama-sama fight. Kalau kurang baru kita bantu. Gitu, sama-sama fight, sama-sama taruh, sama-sama berjuang kehidupan. Kurang baru kita bantu. Anda belum fight, alasannya banyak. Intinya kan Anda mau hidup enak tapi ngemis kan, nyusahin orang lain. Nah itu nggak boleh juga, enak aja loh. Kita tolong benar-benar kita tolong. Ada beberapa kita tolong ya, sampai kita belikan motor apa kita. Oh beneran, oh kita mah kalau sekali nolong mah kita nolong beneran ya. Kita belikan motor, kita modalin, kita apain. Ya, ada yang kita bayarin sekolahnya sampai selesai. Banyak kita mau tolong gila. Kalau kita tolong bener. Ada yang mau diusir dari rumah, bingung malam itu kudu bayar. Kita kumpulin uangnya langsung kumpul. Ya, kita mau nolong beneran. Banyak ya kita tolong begitu di komunitas kita ini. Nggak tanggung-tanggung kalau kita nolong ya. Orang-orangnya murah hati sekali. Tapi terus kemudian banyak yang mengkhianati. Ya, kayak yang berkhianat. Ini nggak apa-apa, kita tetap tolong. Cuman kita nggak mau. Kamu masih sehat, kamu masih ini, kamu nggak mau fight, malah kamu malas-malasan suruh kita yang nanggung hidup ya kamu. Oh, itu kita langsung kita tendang itu. Langsung kita tendang, nggak main-main. Kita nolong. Ada memang orang ini butuh pertolongan. Banyak sakit semua, atau sudah bekerja nggak cukup. Nah, itu beda. Orang kerja kan bisa kan, tapi kan sudah kerja. Kita tahu, kita sudah survei, kita ngelihat, kita selalu nanya gimana ini. Nah, itu kita tolong, harus kita bantu. Namanya itulah ruang tolong menolong. Tapi ini malas-malasan di rumah, orang lain suruh nanggung sakitnya dia, padahal yang sakitnya nggak seberapa. Sakit ini loh. Makanya saya bilang ya, mama saya meninggal saja saya nggak ngemis sama kalian loh. Ya kan? Kakak saya sakit saja saya nggak ngemis sama kalian loh. Kakak saya pun nggak ngemis sama saya loh. Saya yang pusing. Saya nanya, kamu cukup nggak sampai saya yang nanyain. Coba fight dalam kehidupan, jangan mental kere. Saya nggak lagi merasa sok lebih hebat tadi, enggak ya. Tapi saya ajarin, karena uang yang harusnya buat bantu Anda itu ada bisa digunakan untuk bantu orang yang benar-benar membutuhkan. Itu loh, ya. Makanya tak seorang punya kekurangan, tetapi firman Tuhan juga berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Gak Anda mau hidup enak-enakan dengan tanggungan orang lain, jangan ya, jangan. Saya pun lagi masa susah, saya nggak pernah minta sama orang. Saya bisa ngasih, saya ngasih. Tetapi memang Tuhan ajaib. Tiba-tiba ada melalui orang lain Tuhan memberkati hidup saya. Makanya masuk dalam komunitas, gitu loh. Dalam komunitas yang Bun Pagi itu kan ada. Lah Anda nggak masuk komunitas, ya kan tiba-tiba mau minta ke saya. Siapa yang mau survei, siapa yang ini kita juga bingung. Tiba-tiba lama nggak nongol, tiba-tiba nongol minta duit. Nah itu loh, mental begitu, mental ngemis. Terus nanti ada yang ngancem ya, kalau saya tak jadi Islam lagi, sana jadi Islam lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa jadi Islam lagi. Oh memang kamu juga belum lahir baru kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti akan bongkar mulai sana aja kayak sampai dulu ya. Nggak apa-apa, jadi Islam lagi aja sana, nggak apa-apa. Surga nggak rugi kok. Anda juga belum lahir baru kok. Tapi bertobatlah. Sebab tadi ya, ada lebih baik kamu nggak ngerti sama sekali jalan kebenaran, daripada kamu sudah ngerti tapi kamu berkhianat, itu tadi loh. Tambah susah, tak jamin kan. Tapi kalau kamu datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus aletheia, Tuhan akan peliharain. Nggak mungkin ya. Kita sudah banyak buktinya kok. Berhenti sekolah, kenapa? Udah di penghujung jalan ini. Ya orang tua gimana? Orang tua lagi ribut, udah mau cerai segala macam. Bayari langsung. Selesai sekolahnya. Yang mau pindah rumah kemarin, diusir. Kurang berapa, kurang sekian. Langsung dibayarin urunan. Jadi selesai. Ada yang sampai sudah nggak karu-karuan ya hidupnya, keluarganya udah nggak makan, udah nggak ini, udah akhirnya ikut diakonia, teratur hidupnya. Tenang, semua rapi. Itu ya. Tapi sampai ada yang berkhianat, ada yang memfitnah temennya lagi ya.
Itu ada yang begitu ya, demi ngambil jatahnya temennya, ya fitnah temennya. Ada ya. Nah, itulah hati-hati loh. Kita semua bekerja dalam ketulusan. Kamu enggak tulis, bonggan pokoknya. Mata Tuhan melihat. Harus yang tulus hatinya. Serius ya, saya nggak main-main ya.